Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meriska Dwi Pratiwi, NPM 2001011065 dari jurusan Pendidikan Agama Islam kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan materi fikih ibadah. Fikih berasal dari kata fikih dan tafakuh yang artinya pemahaman yang mendalam. Sedangkan ibadah berasal dari kata taat yang berarti mematuhi segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Jadi, fikih ibadah adalah pemahaman yang mendalam tentang nas-nas yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang berkaitan dengan rukun dan syarat penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada apa aja sih macam-macam ibadah? Yang pertama ada sholat, puasa, zakat, haji, toharoh atau yang sering kita kenal dengan bersuci. Tujuan kita melakukan ibadah adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan ridhonya. Di sini juga ada prinsip-prinsip ibadah. Prinsip-prinsip ibadah itu ada 7. Yang pertama ada niat, yang kedua ikhlas, yang ketiga tidak menggunakan perantara, yang keempat berdasarkan dengan tuntunan yang telah diajarkan oleh Nabi dan Rasul, yang kelima tidak berlebih-lebihan, yang keenam seimbang antara dunia dan akhirat, yang ketujuh mudah dalam arti tidak meremehkan dan tidak mempersulit. Ruang lingkup ibadah terbagi menjadi 2. Yang pertama ada ibadah madah dan ibadah khairu mahdoh. Ibadah mahdah adalah ibadah penghambaan secara langsung kepada Allah dengan menggunakan dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran. Yang salah satu contohnya itu seperti kita melakukan sholat, puasa, zakat, dan lain-lain. Kalau ibadah khairu mahdoh adalah ibadah interaksi yang dilakukan hamba dengan makhluk lainnya yang tidak ada dalil larangannya. Seperti yang pertama ada mencari nafkah untuk keluarga, hutang piutang tanpa adanya riba, jual beli tanpa merugikan. Syarat diterimanya ibadah. Syarat diterima ibadah itu ada 2. Yang pertama itu ikhlas. Ikhlas kita melaksanakannya ikhlas demi Allah. Ikhlas niatnya hanya untuk Allah, bukan untuk hal yang lain seperti mendapatkan pujian dan lain-lain. Contohnya seperti puasa. Kita awalnya niatnya hanya untuk mendapatkan kesehatan. Tidak lebih baik kalau kita itu meniatkan puasa untuk mendapatkan ridho Allah, supaya jika kita berniat puasa untuk mendapatkan ridho Allah, insya Allah nanti kita akan mendapatkan kesehatan juga. Seperti itu. Yang kedua ittibah, yaitu berdasarkan dengan tuntunan dan ajaran yang telah diberikan oleh Nabi dan Rasul. Sumber hukum pelaksanaan ibadah ada 2. Yang pertama itu sumber hukumnya melalui Al-Quran, dan yang kedua melalui As-Sunnah atau Sunnah. Al-Quran dijadikan sebagai sumber hukum utama pelaksanaan ibadah, dan As-Sunnah adalah sumber hukum kedua dalam pelaksanaan ibadah. Kemudian kita juga akan belajar tentang toharoh. Toharoh dalam bahasa adalah upaya menyucikan diri atau tubuh dan hati dari segala najis dan dosa. Toharoh terbagi menjadi 2, yaitu toharoh rohaniyah dan toharoh jasmani. Toharoh rohani adalah upaya kita menyucikan hati dari dosa kecil maupun besar dengan cara kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan toharoh jasmani adalah toharoh yang menyucikan diri
atau tubuh dari segala bentuk najis besar maupun kecil, bisa dengan cara mandi wajib atau berwudu. Jika tidak ada air, kita bisa wudu, kita bisa gantikan dengan bertayamum. Karena jika kita ingin melakukan sholat, pastinya kita harus dalam keadaan yang suci. Jadi kita harus melakukan wudhu. Tetapi jika di situ dalam keadaan tidak ada air, kita bisa melakukannya dengan cara bertayamum. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.